nasi goreng buat bekal sekolahnya. Sarapannya hari ini nasi sama ayam goreng teman-teman, untuk bekal. Dan hari ini aku mau share ke teman-teman semuanya rutinitas aku menjelang ibu mertua datang ke rumah kami di India teman-teman. Jadi Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali bersama keluarga India di sini. Selamat pagi dari India, teman-teman. Sekarang di India jam 8.20 pagi ya, teman-teman. Barusan anak-anak sama suami udah pergi ke sekolah, anak-anak Pak suami pergi ke kantor ya, teman-teman. Hari ini sarapannya suami cuman pengen susu sama kelok itu, teman-teman. Cornflakes, sama anak-anak makan nasi goreng buat bekal sekolahnya. Sarapannya hari ini nasi sama ayam goreng teman-teman. Untuk bekal suami minta dibawain salad aja, kekumbar sama carrot ya teman-teman, ketimun sama wortel, terus dikasih kayak apa, cabai bubuk sama garam gitu buat dippingnya gitu teman-teman. Dan hari ini aku mau share ke teman-teman semuanya rutinitas aku menjelang ibu mertua datang ke rumah kami di India teman-teman. Jadi ibu mertua pulang ke kampung ya teman-teman, ke rumah ibu mertua sendiri. Hari ini jam 1 naik kereta api, sampai di rumah sini sekitar jam 2.30, sekitar sorean gitu. Dan biasanya kalau ibu mertua datang ke rumah, rutinitas saya seperti apa? Kalau kalian penasaran, yuk langsung aja ikutin keseharian aku di India ya teman-teman. Jadi ibu mertuaku sampai di rel stasiun kereta api yang ada di Kerala ini sekitar jam 1.30 ya teman-teman. Nanti sampai di rumah sekitar 2.30 gitu naik auto. Karena suami kan masih di kantor jadi nggak bisa jemput. Jadi ibu mertua datangnya naik auto atau bajai ya teman-teman, kalau di India disebut. Jadi ibu mertua itu dari Tamil Nadu ke Kerala, sampai di stasiun kereta api yang ada di Kerala ini nanti jam 1.30. Terus ke rumah kami yang di sini ini sekitar 2.30-an gitu teman-teman, jam setengah 3 sorean. Dan ibu mertua nanti datangnya naik auto, kalau di Indonesia disebut bajai ya teman-teman. Karena Pak suami masih di kantor, makanya ibu mertua datangnya pakai auto teman-teman. Pak suami nggak bisa jemput, nggak bisa izinkan teman-teman karena jam 2.30. Dan ini persiapan ibu mertua datang. Biasanya aku nyiapin ini ya teman-teman. Kalau biasanya teman-teman ketahui aku selalu beli yang instan kayak gini ya teman-teman. Makanan India ini, dosa atau butter. Ini makanan khas India Selatan tepatnya ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau bikin sendiri ya teman-teman. Sebenarnya ibu mertuaku sukanya bikin sendiri, nggak suka yang instan kayak gitu. Kadang aku suka mager gitu teman, males buat bikin, jadinya aku beli yang instan aja biar praktis. Kali ini aku mau share ke teman-teman semuanya bagaimana cara membuat dosa ya teman-teman, makanan India. Bukan dosa melakukan kesalahan ya teman-teman. Jadi di India dosa itu makanan ya teman-teman. Di sini ini ada beras idli rice teman-teman, bentuknya seperti beras ketan kalau di Indonesia ya teman-teman. Lihat sini. Nah ini perbandingannya, ini aku pakai 5 gelas. Aku sebenarnya resepnya sedikit lupa-lupa ingat teman-teman, karena aku udah berapa tahun gak bikin kayak gini ya teman-teman. Kayaknya udah lama, sekitar 5 tahunan aku udah gak bikin lagi. Aku biasa beli instan. Kali ini aku mau bikin sama share ke teman-teman semuanya cara membuat dosa. Dan di sini ada urat dal. Urat dal itu kacang hijau yang udah dilepas kulitnya ini ya teman-teman, namanya urat dal. Ini harusnya satu kalau saya nggak salah, tapi tadi malam aku udah terlanjur. Jadi untuk idli rice-nya, untuk berasnya ini 5 gelas, gunakan gelas yang sama ya teman-teman. Ini 5 gelas, ininya 1 gelas teman-teman. Urat dal kayak gini, yang kacang hijau dilepas kulitnya. Kalau aku nggak salah tadi malam kayaknya aku lupa naruh ininya 2, ininya 1. Tapi kayaknya resepnya itu aku sebenarnya lupa-lupa ingat juga teman-teman. Berasnya 1 gelas, berasnya 5 gelas, urat dalnya ini 1 gelas, perbandingannya kayak gitu teman-teman. Dan urat dal ini teman-teman, yang saya tadi bilang kacang hijau yang udah dilepas kulitnya. Terus
resep ibu mertua cara membuat dosa itu dikasih ini teman-teman, katanya biar enak. Ini namanya kalau di India wandayam, kalau bahasa Inggrisnya vinaigrette ya teman-teman. Ini aku pakai 2 sendok teh kecil kayak gini. Dan ini kita diamkan dulu, direndam di air selama 8 jaman. Jadi kalau kelamaan nunggu, sebaiknya kalian overnight aja ya teman-teman. Sebelum tidur gitu kalian rendam di air panas, direndam di air. Terus nanti pagi-pagi baru kita blender gitu ya teman-teman. Ini alat pembuat dosa ya teman-teman. Ini mesin dosanya seperti ini teman-teman. Kita akan blender menggunakan ini. Sebelumnya air rendaman tadi kita buang dulu ya teman-teman. Ini airnya akan kita buang. Terus kita blender di sini teman-teman. Pertama uradalnya dulu teman-teman, kacang hijau yang dilepas kulitnya tadi. Baru nanti beras ya teman-teman. Karena ini cepat sekali hancur teman-teman. Jadi ini aku share cara membuat makanan India dosa ya teman-teman. Kalau kalian di Indonesia nggak usah khawatir. Berasnya pakai beras apapun ya teman-teman. Kalau nggak punya idli rice atau beras idli tadi ya teman-teman. Ini kita tutup. Kita blender ya teman-teman. Kita press sebelah sini. Kita tunggu sampai benar-benar ke blender sempurna ya teman-teman. Sekitar 5 menit atau sampai 10 menit. Nanti udah halus ya teman-teman. Jadi ini kayak ada batunya di dalam ya teman-teman, mesinnya. Dan kelihatan ya teman-teman. Sampai ketemu nanti di 5 menit. Nanti kita cek 5 atau 10 menit ya teman-teman. Kita belajar bareng cara membuat dosa ya teman-teman. Udah selesai jemur pakaian, sekarang mau lihat tepung dosanya. Kita cek dulu teman-teman. Bismillah. Kurang sebentar lagi ya teman-teman. Kalau udah mendapatkan tekstur seperti ini, kita mau masukkan berasnya teman-teman. Yang tadi udah direndam ya teman-teman, jangan lupa dibuang airnya dulu. Berasnya kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup ya teman-teman, biar nggak muncrat kemana-mana. Kita akan tutup. Kalau kalian nggak punya alat pembuat dosa di Indonesia ya teman-teman, kalian bisa menggunakan blender ya teman-teman. Jangan lupa sesekali dilihat sama ditambah air, tapi nggak usah kebanyakan karena ini kita mau menghasilkan teksturnya itu nggak cair ya teman-teman. Kayak adonan roti gitu maunya.
kamarnya ibu mertua udah siap. Jadi ibu mertua kalau di sini tidurnya di sini. Awalnya tidurnya barengan sama kita ya teman-teman. Jadi ranjangnya itu jadiin satu. Tapi sekarang udah nggak mau karena nenek nggak suka pakai AC ya teman-teman. Anak-anak sama suami kan sukanya pakai AC. Ibu mertua nggak mau. Cuman maunya ini satu blanket sama satu pillow teman-teman. Tapi sebenarnya ibu mertua kalau tidur nggak pernah pakai bantal, tapi tetap kita kasih bantal aja. Oke teman-teman, ini tepung dosanya udah jadi ya teman-teman. Teksturnya seperti ini. Sekarang akan aku pindahkan ya teman-teman ke toples plastik besar kayak gini, ditutup, ditambahkan garam. Ini buat, karena ini kan mesinnya ada 3 roda ya teman-teman, dari batu itu. Nanti kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Adonannya baru kita masukkan ke dalam toples plastik ini. Ini piringnya papa mertuaku teman-teman, jumbo. Piring India kayak gini ya teman-teman. Ini kabelnya pastikan udah dilepas dulu ya teman-teman, pada firenya. Sekarang kita cerita-cerita tentang kehidupan di India ya teman-teman. Jadi waktu itu ada yang tanya sama saya, ambil tepungnya ya teman-teman, besar seperti ini teman-teman. Kita lepas dulu ininya. Ini kan ada kayak gini teman-teman. Jadi ini aku lepas dulu, baru kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rodanya kita kasih sini, dan tepungnya ini kita masukkan ke toples ya teman-teman. Sekalian cerita-cerita. Enaknya biasanya aku pakai tangan teman-teman, karena ini berat sekali. Bisa diambilin pakai centong gini teman-teman, pakai centong India. Tapi lama kayaknya teman-teman. Jadi waktu itu ada yang nanya, kehidupan di India itu enak gak mbak gitu. Jadi ada enaknya ada enggaknya ya teman-teman. Sama kayak kehidupan di Indonesia juga kayak gitu ya teman-teman. Kalau ditanya culture shocknya awal mula tinggal di India itu, yang pertama aku shock. Sebenarnya shock juga enggak juga shock, gimana ya teman-teman. Basically saya orangnya kan nggak suka berbau-bau India dulu ya teman-teman. Kayak filmnya atau orang-orangnya kayak gitunya sebenarnya kurang begitu suka. Bukan peminat atau pecinta Bollywood atau pecinta India, nggak juga ya teman-teman. Tapi namanya takdir, jodoh, rezeki, maut, semuanya udah digariskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jodohnya orang India, mau dikemanain juga jodohnya itu ya teman-teman. Jadi awal mulanya itu, dulu teman sekantor saya ada yang bilang, pas kebetulan kan banyak teman kantor saya yang suaminya orang India teman-teman. India itu kotor di sini tuh debu teman-teman. Jadi debunya banyak tempatnya, terus kayak reklame advertisingnya di mana-mana, nggak terorganisir kayak gitu bla 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 gitu ya teman-teman. Saya cuma dengerin aja waktu mbaknya bicara itu, karena itu senior saya. Dia handle buyer, jadi lebih menanganin ke buyer orang luar negeri yang datang mau pesan gitu ya teman-teman. Terus nanti mbaknya setiap pulang ke India, dari India ke Indonesia itu kan mesti bawa oleh-oleh teman-teman. Biasanya itu sari, kalau nggak manisan kayak gitu teman-teman. Lipstick juga. Nanti sama cerita-cerita itu sama teman kantor, senior sama juniornya semuanya kumpul sama dengerin mbaknya cerita. Sama bikin ini ya teman-teman. Ini tambahkan sedikit itu teman-teman, garam, baru diaduk, terus di fermentate ya teman-teman, didiamkan selama 8 jam baru nanti tepungnya ke atas. Ini kita masukkan lagi rodanya tadi teman-teman, karena mau bersihkan sisa-sisa ini daripada mubazir.
Ini cara membuat dosi ala ibu mertuaku kalau bersin gitu ya teman. Kita tambahkan air sedikit sama sedikit. Kita nyalakan lagi mesinnya teman-teman. Pastikan selalu ditutup biar tepungnya nggak muncul teman-teman. Tujuannya buat apa mbak? Tujuannya biar nggak mubazir ya teman-teman. Lihat teman-teman, ini udah sedikit bersihkan. Kita campurkan di adonan ini nanti. Tambahkan sedikit garam, jangan lupa ya teman-teman. Ini udah aku bersihkan ya teman-teman. Tepungnya udah aku masukin sini. Sekarang kita tambahkan garam dan kita fermentate ya teman-teman. Selama 8 jam. Ini kita tambahkan garam secukupnya aja ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Sampai tercampur merata. Udah. Kita tutup ya teman-teman, terus diamkan selama 8 jam. Nanti ini akan naik ke atas, ukurannya double size ya teman-teman. Ini kita lihat segini kan, nanti akan penuh segini teman-teman. Kadang bisa keluar juga. Besok paginya ya teman-teman, kita lihat. Ini aku mau bikin mango milkshake buat anak-anak biar nanti kalau pulang sekolah dingin ya teman-teman. Setelah bikin aku kasih di fridge ya. Karena sekarang kan klimatnya lagi panas banget teman-teman. Ini bahan-bahan untuk membuat mango milkshake ya teman-teman. Ini ada mangga, ini cuman warnanya hitam tapi nggak busuk ya teman-teman, karena ini aku kasih di kulkas. Ini sisa
buka puasa kemarin teman-teman. Terus ini ada susu, ini susu sapi ya teman-teman. Jadi kita langganan susu sapi tiap pagi ya teman-teman. Harga susu sapi di India itu 1 liternya 60 rupiah teman-teman, sekitar 12.000. Ini udah aku rebus, aku kasih dalam lemari es biar dingin. Sama gula pasir, udah gitu aja ya teman-teman. Ini udah aku kasih gula, sekarang susunya akan aku masukkan dan aku blender ya teman-teman. Udah ini teman-teman. Mango milkshake-nya udah jadi. Ini terlalu thick ya teman-teman. Aku akan kasih sedikit air dingin. Ini udah jadi teman-teman. Masih thick sekali. Ini akan aku kasih fridge di atas ya teman-teman, biar nanti dingin sekali. Sekarang jam 1 lebih 16 menit ya teman-teman. Ibu mertua aku sebentar lagi datang. Aku mau bikin kopi filter ya teman-teman. Seperti biasanya aku bikin decationnya dulu. Aku rebus air panas. Ibu mertua aku pecinta kopi ya teman-teman, bukan teh susu India atau yang biasa disebut chai tea ya teman-teman. Ini powdernya aku masukin sini. Baru nanti tuangkan air panas ya teman-teman. Kalau di India disebut decantion ya teman-teman, atau filter kopi. Ini udah aku masukkan kopi bubuknya. Sekarang aku akan tuangkan air panasnya. Suami sama anak-anak belum datang teman-teman, jadi bikin cuman ibu mertua aja. Alhamdulillah ibu mertuaku udah sampai di rumah ya teman-teman. Ibu mertuaku tuh pemberani teman-teman, beda kayak menantunya Indonesia teman-teman, penakut. Dulu waktu ibu mertuaku ke Indonesia sendiri juga berani teman-teman. Terus kemarin minggu lalu nengokin adikku yang tinggal di Amerika juga naik pesawat sendiri. Ini datang ke sini naik kereta api sendirian. Mana-mana ibu mertuaku tuh nggak tergantung sama siapapun, sendiri serba bisa pokoknya ibu mertuaku teman-teman. Jadi hari ini ibu mertuaku datang bawa bajai ya teman-teman, tapi bukan bajai bajuri, tapi bajai India. Aku bukain gate dulu ibu mertuaku ya teman-teman, sama cipika-cipiki. Sampai ketemu nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, aku akhiri dulu video kita kali ini. Terima kasih yang udah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya.